Kopi apa ini? Mari kita unboxing dulu. Dan sebelumnya aku gunting dulu aja ini karena alamat rumah. Nah, ini adalah kopi yang kalian udah lihat di judul. Dan aku gunting kayak gimana? Ya udah buka seperti biasa. Sebenarnya tuh aku kalau beli kopi itu kan nggak pernah kan apa namanya kayak unboxing gini, mungkin baru sekali, karena misalnya kalau datang itu udah pagi dulu atau nggak sempet ngebuka atau gimana, atau udah kebuka dulu tapi nggak sempet video. Ya mumpung lah, biar kayak youtuber lainnya unboxing pula. Ya ini kopi selingan kalau menurutku. Kopi 100 gram itu kopi selinganku, yang dimana kopi transisi. Kalau misalnya mau beli suatu kopi yang 200 gram tapi masih ada stok kopi di rumah, ya udah kita beli yang 100 gram dulu, 100 gram, bener, buat selingan kopi, biar sekalian beli yang seperti kayak gini kan, single origin. Kapan lagi dunia David 13 selain kopi susu terus. Dan kita nge-review balikin taman nih dari Workas, dan ini harganya 25.000 karena gratis ongkir, jadi 25.000 aja. Dan salah satu hal kopi selingan itu karena biasanya kalau ada beberapa waktu gitu kayak Tokopedia gitu, ada gratis ongkirnya minimal 10.000. jadi ya why not kan, kita beli ini. Jadinya ada yang light roast, ada yang medium roast, dan harganya beda. Kalau yang medium roast itu 27.000, ini 25.000. Dan kita bawa dari valve nya dulu. Wangi ini sih kalau menurutku sih, Workas jualnya dia itu pastinya fresh roast, dan ternyata Workas tuh sejak tahun 35, seumuran sama Nganu mungkin ya, kopi aroma mungkin, tapi nggak terlalu terkenal, nggak tahu kenapa ya. Atau mungkin sebelumnya Workas itu kayak kopi-kopi kan kebanyakan kayak Fred Rose itu juga pemain lama, tahun 60-an lah, 60-an kesekian ke belakang gitu, yang dimana kopi belum seperti sekarang. Dan kalau udah ada kayak Workas itu berarti keren, atau mereka cuma pengekspor keluar aja, entahlah. Dan langsung kita buka. Di mana bukanya? Wangi banget ya. Wangi. Dan jujur, kalian sadar nggak kalau kita beli kopi yang tanpa ada roasting date-nya gitu, kita malah nggak mikir yang aneh-aneh. Wah ini udah hampir sebulan roasting atau gimana, karena dari pemikiran kita itu mempengaruhi psikologis kita membayangkan kopi. Jadi aku lebih suka kalau kopi yang polosan kayak gini, yang nggak ada tulisan roastingnya tanggal berapa, walaupun kadang kepikiran bisa aja udah lama atau gimana. Yang penting kan kita ngerasain rasa kopinya enak atau enggak, seperti itu. Terus nggak ada anunya kan. Oh kalau ini ada notes-nya. Jadi kalau lebih bagus sih ya sebenarnya nggak usah pakai kayak gini juga notes. Jadi kita nggak usah kepikiran. Kadang kan lucu kayak gitu. Kadang udah nge-review, habis itu ngeliat di Tokopedia-nya, oh ternyata notes aslinya kayak gini. Kadang aku juga nggak pernah membaca sih. The volcanic soil in Kintamani Highland creates the elegant complex coffee. Oh jadi rasanya lebih ke floral gitu, dan bright dan smooth. Berarti ada rasa aroma coklatnya, ada aroma kacang-kacangan gitu. Dan jadi ceritanya itu kenapa aku pakai timbangan ini lagi karena timbangannya waktu itu konslet kena air, nyebelin. Dan kita timbang di 10 gram aja lah. Oke 10 gram. Nah bijinya kayak gini nih.
bagus, tidak terlalu homogen tapi roastingannya rata. Aku sukanya sama Workas kayak gitu, dia nggak perlu bilang kalau dia itu specialty, tapi untuk bisnisnya itu bagus. Ini prosesnya apa ya? Kayaknya ini bos proses deh, tapi ada yang begini juga. Kalau dari aku sih yang penting rasanya, dan si roastingannya itu bentuknya enak dilihat gitu loh, bukan yang belang-belang. Dan jujur kenapa aku milihnya Bali Kintamani, karena sebenarnya banyak ada pilihan lain, karena juga dari lama aku pengen nyobain Bali Kintamani. Wah kayaknya seru gitu ya kalau minum Bali Kintamani. Kalau kita minum kopi Bali itu kan ingatnya kalau kita zaman study tour ke Bali gitu kan, minum kopi Bali. Nah seperti kayak gitu, mengingat masa-masa zaman sekolah juga. Dan aromanya sih ya enak sih, kayak wangi-wangi fruity gitu, wangi-wangi buah. Dan seperti tulisannya ada aroma floralnya juga. Dan aku langsung aku giling aja dan aku panasin air. Oke, dan gilingan sekitar gini, cukup halus karena mau aku bikin aeropress. Kita kasih airnya di 160. Dan sekarang kita push kopinya. Sip, udah selesai terbrewing. Dan oh ya, sebelum kita coba, kenapa aku lebih suka metode aeropress kalau lagi nge-review kayak gini daripada tubruk. Kalau walaupun aku kalau di rumah sukanya bikin tubruk, karena biar nggak usah kelamaan aja. Dan aeropress juga rasanya strong kok. Dan kalau mau dibikin rasa kayak V60 juga bisa, dibikin strong juga bisa. Jadi enaknya aeropress itu kita bisa custom sendiri. Dan kita cobain aja kopinya. Ya kan makanya itu sih kenapa aku nggak suka baca notes dari yang kayak gini tuh. Karena kalau menurutku Bali Kintamani kan rasanya terkenal dengan rasa fruitynya gitu kan, dan rasa-rasa buah, dan dengan floral juga kayak gitu, dan sedikit nati di belakang, nati yang tipis gitu, malah bukan nati ya, ada sedikit sih nati tapi cuma jenis nati. Jadi kalau dari menurut lidahku dia tuh kayak ada notes satu floral, dan itu yang kedua ada apa namanya, fruity, dan hints nati di belakang kayak gitu. Dan kalau menurutku sendiri floralnya itu kayak mirip kayak black tea gitu, teh hitam. Di tengahnya itu lebih ke black tea, di depannya lebih ke fruity ya, seperti itu. Dan kalau menurutku yang sebenarnya lebih enak di kuliknya itu sendiri itu kopi Jawa Barat. Kopi Jawa Barat kan terkenal lebih ke floral, dan kalau kopi floral itu kalau dikulik jadi fruity itu kayak kita harus berpikir berkali-kali gimana ya rasanya ya biar jadi fruity ya, gimana ya rasanya ya jadi fruity ya kayak gitu. Tapi ya sebenarnya Bali Kintamani juga enak juga. Dan kenapa orang beli Bali Kintamani atau enggak Aceh Gayo, enggak apalagi ya yang terkenal ya, kayaknya itu deh, dua itu ya. Java Pranger kalau dari
sudah ya mungkin itu, atau enggak ya yang lain ya Toraja. Tempat dimana produksi kopi itu meningkat. Dan kalau Java Branger mungkin enggak ya, karena itu udah kalah dulu sama apalagi Aceh Gayo. Aceh Gayo itu paling terkenal kopinya. Nah, fruity dan black tea gitu enak. Dan gitu sih teman-teman, singkat ya kayaknya, atau kurang lagi. Dan gitu sih, kayak aku nggak bisa berkata lebih tentang Workas karena kopinya itu emang gitu enak. Dia tuh kayak nggak asalan gitu kopinya, dan harganya juga murah, apalagi waktu itu pas review yang Workas Polomero yang blend kopi susunya. Dia itu enak, dibikin kopi susu, dibikin kopi hitam enak. Dan ya mungkin keesokan harinya bakal beli Workas lagi karena udah terkenal kualitasnya yang enak dan harganya juga murah. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan salam kopi.